Wilujeng enjing siang wengi sadayana. Nepangkeun nami abdi Felix Gerardo Enoto Putra. Abdi biasa disebut Felix. Abdi ti kelas 12 IPA 3. Cita-cita abdi nyaeta barobah kayaan arsitek. Abdi hoyong wawancarai hiji jalma anu berprofesi sapertos cita-cita abdi. Yaktos bernama Regina Tias Awangsari. Umurna 24. Abdi hoyong patepang dina tanggal 13 Maret di Janji Jiwa Kota Wisata. Mangga ngadangkeun, hatur nuhun. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Felix Gerardo. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu arsitektur dengan Kak Regina Tias. Halo. Nah, supaya teman-teman bisa kenal dengan Kak Regina Tias, boleh dong Kak Regina memperkenalkan diri, siapa Kak Regina Tias dan bekerja sebagai apa untuk saya? Halo semuanya, perkenalkan aku Regina Tias. Sekarang pekerjaan aku sebagai freelance arsitek gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Regina Tias ini kemarin ikut panggilan profesi juga, menjadi narasumber di panggilan profesi, dan Kakak Regina Tias ini juga merupakan alumni dari SMA Pemuda Luar 2 Servasius. Nah, oke, karena waktunya terbatas, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Nah, ke Regina Tias ini, kalau boleh tahu, kakak ini kuliah di mana dan ngambil jurusan apa? Oke, aku kuliah S1-nya di UKI, Universitas Kristen Indonesia, jurusannya arsitektur, terus melanjutin pendidikan profesi arsitek di UI. Nah, mengambilnya kan jurusan arsitektur. Kenapa kakak mengambil jurusan tersebut? Karena emang dari SMP aku emang cita-citanya sebenarnya pengen jadi arsitek, tapi awal mulanya uh, aku emang suka main game The Sims. The Sims itu kan dia based on ngerancang ruang gitu kan, jadinya kayak wah, kayak punya sesuatu yang menarik gitu di buat aku gitu. Jadinya ya udah aku ngelanjutin sekolah arsitektur di UKI dan lanjutin di pendidikan profesi UI. Berarti pendidikan profesi itu untuk Untuk aku nantinya dapat license. berarti dapat license, dan kalau setahu aku memotong Ya, memotong jam kerja ya, seorang arsitek yang harusnya tadinya mungkin 4 tahun jadi 2 tahun jadi gitu. 2 tahun. Nah, tadi kan kalau kakak cerita dari apa namanya, kakak mengambil PTS dan PTN Ya, di UKI dan UI. ya. Apa bedanya PTS dan PTN menurut kakak? Kalau menurut aku bedanya PTS sama PTN secara akademik ya. Kalau secara akademik di PTN itu mereka emang dituntut untuk teori banget gitu. Tapi di swasta itu aku dituntut sebagai seorang praktisi gitu. Makanya mungkin di luar sana kenapa PTN itu lebih unggul karena mereka bukan dijejelin ya, apa ya, dikasih reference yang based on teori banget gitu loh, yang emang menurut bla 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 begini begini begini, padahal kalau misalkan di lapangan nggak mungkin. Maksudnya kemungkinan teori itu untuk diaplikasikannya itu nggak 100% gitu. Misal nih ada bangunan yang thermalnya kalau secara teori harus di treatmentnya terbuka gitu ya, ya memang di lapangannya terbuka bisa, tapi kan secara ruangnya itu ngerasain ruangannya itu kan panasan gitu, tetap dia harus ngasih semacam pendingin udara gitu. Berarti secara nggak langsung pendidikan melalui pembelajaran praktek itu lebih bagus dari pembelajaran teori. Iya, tapi gimana ya? Nggak semua teori itu bisa dilaksanakan 100% gitu loh di lapangan gitu Iya. loh. Jadinya kadang suka miss antara teori sama yang di lapangan gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau menurut kakak, skill apa aja yang harus dipunyai oleh seorang arsitektur, dan benar atau enggak selama kita pendidikan itu ternyata seorang arsitek itu harus jago gambar, tapi device yang dipakai, peralatan yang dipakai itu mahal. Skill apa aja? Sebenarnya skill sketsa secara sederhana aja sih yang
yang dipakai jadi seorang arsitek. Kayak misal kamu ketemu kliennya punya ruang 10 kali 8 meter gitu, kamu harus bisa ngegambar itu secara feel, secara rasa, kira-kira 10 kali 8 meter tuh beneran segini nggak ya gitu loh, dengan skala 1:sekian gitu loh. Jangan sampai kamu misal gambar 10 kali 8 meter tuh kan harusnya gambar persegi panjang jadi persegi gitu, atau jadi lingkaran gitu. Nah, yang pertama skill secara sketsa gitu, desain secara ruang gitu. Terus yang kedua skill secara ya emang komputasi. Kamu harus bisa program-program yang emang menunjang sebagai seorang arsitek. Misalnya aku sebut ada program AutoCAD, ada program SketchUp, ada program Revit, ada banyak lah pokoknya. Di situ emang perlu tools yang ngebantu si arsitek ini bekerja. Dan tentunya tools ini kan dia paling minim, dia speknya gamer, laptop gamer ya kan. Nah itu salah satunya. Terus juga apalagi ya, kayaknya kalau untuk, aku nggak ngerti sih, kalau di setiap kampus kan berbeda. Jadi semester awal itu setiap mahasiswa memang dituntut untuk menggambar secara manual. Jadi perlu gambar kertas gambar yang dengan ketebalan tertentu, pensil gambarnya dengan ketebalan tertentu, terus juga penggaris more, penggaris segitiga, pokoknya macam-macam lah itu. Itu juga menurut aku emang harus disiapin budget yang sesuai gitu. Tapi ada nggak sih kalau peralatan gitu kampus menyediakan? Biasanya kampus itu cuman nyediain alat yang namanya laser market jadi buat motong. iya buat motong gitu. Jadi kamu tetap beli bahannya di luar, terus kamu motong di situ. Atau kalau di UI ada 3D printing, jadi mereka udah nyiapin segalanya, alatnya, bahannya, jadi kita tinggal bayar aja di situ gitu. Nanti dia akan jadi gitu, bangunan 3D-nya dia akan terprint di situ gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dari 1 sampai 10, seberapa berat pekerjaan kakak? 1 sampai 10 seberapa berat? 8 sih kayaknya. Kenapa 8? Karena arsitek itu kan dia harus memikirkan safety si penggunanya bangunan ini kan. Jadi nggak bisa misal bangunannya cuman dikasih space ruang 1x1, nggak ada sirkulasi udara, nanti kan yang ada si usernya itu meninggal atau apa gitu. Terus juga kayak misalnya dia bangunan tinggi gini, dia harus ditutup kiri kanannya, nggak mungkin dia terbuka gitu. Ya benar-benar ngutamain keselamatan sama si estetikanya itu gimana. Sekian wawancara kita kali ini. Terima kasih Kak Regina Ya, Tias. sama-sama. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Trong SMA Pang di Luhur 2 SMA Pang di Luhur R Pia Ho Wo Hui Xuan Che Kong Cheng Xuan Ye Yin Wei Chao Kong Sho An Rong Yi Wo Lai Tem Mu Piao Se Cheng Wei Ye Ning Chen Chu Se Wo Chui Ta Fa San Chen Jing Han Hao Er Kie Wo Te Xin Quan Che Se Sun Pei He Kang Quei Như Pai Pei Te Chi Wei Lai Ning Yo Fa San Kong Chien. From Sabang to the Merauke, from university to universal, all construction needs an architect. Architect is my dream, from village to the cities, from traditional to modern, all construction need an architect. Architect is my dream. Architect is my dream. Development is important for everyone. Architect is my dream.